Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku kelas 6 SD, apa kabarnya? Ketemu kembali dengan Sir Dedi. Hari ini kita akan membahas tentang tema 3 subtema 2. Subtema 2 penemuan dan manfaatnya. Anak-anakku yang baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu dengan niat yang tulus dan ikhlas, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tema 3, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Pembelajaran 1 di sini ada di halaman 61 ya sayang ya. Kalian boleh buka. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, kita baca pada teks eksplanasi ya, teks eksplanasi ilmiah ya. Ini termasuk teks eksplanasi ilmiah ya. Di sini judulnya Si Kotak Ajaib ya. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima dan televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anakku di situ kalian boleh di sini ada tugas ya. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tulis informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Nah, kalian kerjakan. Di situ pada paragraf 1 topik masalahnya apa kamu simpulkan. Kemudian paragraf 2, paragraf 4. Kemudian juga kalian harus bisa ya, ada yang bercetak miring di teks tersebut, kalian diskusikan. Kalimat bercetak miring itu tidak efektif ya. Nah, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ada dua dampak ya televisi, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, dampak positif di dalam televisi ya kalian mendapatkan informasi yang relevan ya, mendapatkan ilmu pengetahuan juga, mendapatkan sarana hiburan, itu adalah positifnya. Negatifnya, televisi itu bisa membuat ya remaja atau anak-anak yang bisa dijadikan satu nilai positif
bahkan menjadi nilai negatif, yaitu misalkan adanya gambar-gambar yang tidak sesuai sehingga membuat para remaja mendapatkan hal negatif ya. Dan juga ada juga informasi-informasi yang kurang bagus yang bisa didapat oleh para penonton sehingga membuat para penonton ikut yang mengikuti hal-hal negatif tersebut. Namun kita sebagai manusia yang bijak harus bisa memilah-milah mana yang positif kita ikuti, mana yang negatif tidak kita ikuti, hindari negatif. Yang positif kita ikuti, yang negatif kita hindari, supaya kita menjadi manusia yang baik dan manusia yang bermoral. Ya, karena setiap apapun pasti punya pro dan kontra, pasti ada positif negatifnya. Nah, untuk muatan IPA-nya di situ ada halaman 66, itu ada rangkaian paralel. Apa sih beda antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Rangkaian seri itu disusun berbaris ya. Nah, kalau rangkaian paralel itu bersusun berderet. Jadi kalau seri dia berbaris ya, sebaris susunnya berbaris. Kemudian kalau paralel itu berderet ya. Ya, itu bedanya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau rangkaian seri di mati satu mati semua. Kalau rangkaian paralel mati satu, yang lain masih hidup. Ya, itu adalah perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya. Nah, kemudian anakku di pembelajaran kedua, di situ ada penemuan jam mekanik dari tahun 1430 di halaman 70, boleh kalian lihat. Tahun 1430, tahun 1656, tahun 1920 itu penemuan jam mekanik. Boleh kalian baca. Ya. Itu boleh kalian baca dengan baik. Kemudian di pembelajaran ketiga di situ ada namanya penemuan pemain olahraga sepak bola. Ya. Itu boleh kalian kerjakan dengan baik, kalian baca dengan bagus ya. Nah, tugasnya hari ini adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan televisi? Yang kedua, sebutkan 2 dampak positif dan negatif dari televisi. Yang ketiga, apa perbedaan antara rangkaian seri dan paralel? Jadi ada 3 soal saja. Yang pertama, apa yang maksud dengan televisi? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari televisi? Dan yang ketiga adalah apa perbedaan antara seri dan paralel? Terima kasih sayang, semoga selalu sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, jagalah kesehatan dengan baik. Jika kalian tidak mampu menjadi pensil untuk membahagiakan dan melukiskan kebaikan orang lain, maka jadilah seperti penghapus yang bisa menghapus derita dan penderitaan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.